Allah gitu ya. Bukan menjadi sama seperti Allah tapi tinggal di dalam Allah begitu ya. Nah, jadi inilah yang disebut di dalam proses inkarnasi dan kemudian buahnya yang kita sebut di dalam teosis ya. Akan tetapi kita yang harus mengusahakan dan merawat serta menumbuhkannya supaya berbuah itu yang kita sebut di dalam proses penyucian yang kita kenal di dalam istilah deifikasi ya. Dan hasil daripada itu adalah penyatuan yaitu yang kita sebut di dalam teosis. Nah, oleh karena itu kita melihat inkarnasi firman Allah artinya dua kodrat satu Kristus di dalam hal ini adalah kodrat ilahi dan manusia itu akan menyatu atau manunggal dalam satu Kristus. Namun, nah perhatikan, kedua kodrat tersebut tidak tercampur dan tidak dikacaukan, tidak terpisah-pisah serta tidak terbagi-bagi. Adapun yang menjadi contoh dua natur atau dua kodrat dalam satu Kristus yang tidak dikacaukan dan ada dalam pertumbuhan fisik Yesus maupun juga dalam penderitaan Kristus di atas kayu salib. Nah, sama seperti kita, ya, Kristus dia 100% manusia, dia juga 100% Allah. Nah, ketika kita tinggal di dalam Dia, nah disitulah kita mulai menyerap ya, atau mungkin bahasanya kita mulai tinggal di dalam Allah. Disitulah kita mulai mencontoh gambar dan rupanya. Nah, jadi kita tetap memiliki gambar kita sebagai manusia, tapi kita juga mencerminkan sifat-sifat kemuliaan Allah. Nah, disinilah kita sehingga mencapai yang disebut dengan keadaan teosis tadi, gitu ya. Akhirnya kita mencapai gambar dan rupa Allah. Dan ini juga yang akhirnya menjelaskan mengapa Allah harus turun ke dunia berinkarnasi, ya, sebagai bentuk dan cara supaya manusia bisa mengalami kemenangan atas dosa, ya, yang dimana ia tunjukkan di dalam proses penyucian di atas kayu salib, penebusan itu. Nah, jadi sama. Apakah kita sudah dikatakan selamat ketika kita menerima inkarnasi Allah di dalam Yesus Kristus? Iya. Tapi sudahkah terbukti? Belum tentu. Artinya begini, ada bagian yang juga manusia harus kerjakan, yaitu di dalam proses penyucian yang kita kenal sebagai deifikasi. Nah, jadi itulah mengapa dalam proses inkarnasi ketika kita menerima inkarnasi itu kita sudah dilahirkan baru secara status. Tetapi secara aktus, secara tindakan, kebiasaan, cara hidup kita yang lama itu harus juga ditebus. Dengan cara apa? Dengan cara sebagaimana Yesus menunjukkan caranya di dalam jalan salib. Makanya dia katakan, sangkal diri, pikul salib. Gitu ya. Nah, itulah cara yang Yesus nyatakan sebagai teladan untuk menjadi serupa dan segambar Allah. Karena hanya dengan cara itulah manusia bisa hidup seturut kehendak Allah. Bagaimana manusia bisa hidup seturut kehendak Allah kalau kehendaknya sendiri tidak dimatikan, kehendaknya sendiri tidak ditundukkan, betul ya? Nah, dalam hal ini kita melihat bagaimana kehendak Allah dan kehendak manusia sekalipun berbeda, tetapi bisa tetap sama. Ya, itulah yang disebut dengan teosis. Oke, sampai di sini dipahami? Cukup bisa dimengerti? Nah, memang tidak mudah karena ini adalah konsep yang saya rasa perlu kita pahami. Kita harus mengalami yang namanya inkarnasi terlebih dahulu itu. Seperti yang tadi Pak Hendy katakan bahwa kita semua itu sebenarnya sedang belajar konsep teologi gitu. Kita belum belajar berteologi gitu ya. Kita belum mengalaminya bahkan. Kita sendiri harus mengalami yang namanya inkarnasi itu terlebih dahulu supaya kita bisa menerima konsep-konsep ini dengan baik. Karena kalau tidak, apapun yang diajarkan, misalkan kita belajar tentang katakanlah praktek-praktek kerohanian misalkan saat teduh, baca Alkitab dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak mengalami yang namanya inkarnasi, itu akan mental semuanya. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam kedagingan kita, hidup dengan manusia lama kita. Belum ada Kristus tinggal di dalam hati kita. Ya, sama seperti Nikodemus ya yang bertanya bagaimana caranya gitu ya. Yang menariknya dia adalah pemimpin agama. Ya, orang besar gitu ya, tapi dia tidak mengerti tentang apa yang dikatakan di dalam Taurat gitu. Bahkan dia harus pura-pura ya, harus sembunyi-sembunyi untuk bertemu dengan Yesus untuk bisa mengerti penjelasan daripada Yesus. Nah, itu kan suatu hal yang menarik ya. Oke. Ini halaman lompat-lompat sih kok. Sebentar. Ini halaman sebentar aku cek dulu. 202. Oh, 202. Nah, kita lihat lagi lebih jauh ya tentang bagaimana menurut Hilarius ya di dalam inkarnasi Kristus nih. Perhatikan di sini ada kalimat bahwa
Kristus memiliki kodrat ilahi yang ditunjukkannya melalui perkataan dan perbuatan kemahakuasaan dan keilahian. Dua kodrat, satu Kristus, anak diutus oleh Bapa dan berinkarnasi oleh Roh Kudus. Ya. Nah, jadi kita harus mengerti bahwa inkarnasi itu mempunyai peranan penting ya, tidak hanya bicara soal proses melahirkan baru, tapi ini juga bicara tentang kodrat ilahi Yesus secara pribadi. Gitu ya, bagaimana inkarnasi itu dialami Yesus sendiri. Nah, sehingga kita punya pemaknaan yang lebih luas ya tentang kelahiran baru tadi yang saya katakan. Ya, jadi inkarnasi tidak hanya secara implikasi bagi kita sebagai orang percaya, tetapi inkarnasi juga menggambarkan bagaimana Yesus sendiri mengalaminya. Ya, Allah sendiri menyatakannya, Allah sendiri menunjukkan caranya, Allah sendiri menggenapi hukum-hukumnya, begitu ya. Oke. Masih banyak ya, di sini masih ada lagi. Nah, ini dari Agustinus ya. Agustinus salah satu tokoh yang terkenal ya. Nah, ini mungkin menjelaskan tentang bagaimana Agustinus mencoba menjelaskan tentang Maria ya, bagaimana Maria dan hubungannya ketika dia mengandung Yesus begitu. Nah, ada dua hal yang dia katakan. Yang pertama, Maria berasal dari persetubuhan hawa nafsu ya, karena memang jelas Maria anak manusia di sini ya. Kristus tidak berasal dari persetubuhan hawa nafsu. Jelas ya, Maria mengandung daripada Roh Kudus. Nah, perhatikan di sini. Sekalipun Maria berasal dari hawa nafsu, maka ia mempunyai dosa asal. Namun, nah perhatikan, tidak menyampaikan hawa nafsu kepada tubuh yang dikandungnya bukan dari hawa nafsu. Nih. Nah, dalam hal ini kita bisa mengerti bahwa sekalipun Maria berasal dari hawa nafsu dan diajarkan bahwa hawa nafsu atau kerusakan disampaikan melalui persetubuhan, tidak beralasan dan tidak berarti apa-apa untuk menyatakan sekalipun bagi penyebab penyampaian hawa nafsu atau dosa asal. Ya, jadi sekiranya Maria dikandung tanpa dosa asal sekalipun dari persetubuhan kedua orang tuanya. Nah ini ya. Jadi kita bisa mengerti bahwa Maria sendiri ketika dia sebagai naturnya, sebagai manusia, nah dia memang ada yang namanya dosa asal. Tapi ketika dia dipercaya Allah untuk mengandung daripada Roh Kudus, nah dari kondisi itulah dia disucikan. Ya, dari kondisi itulah dia mengalami yang namanya pengudusan, deifikasinya. Nah, itulah mungkin yang berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya ya. Proses deifikasi kita kan mungkin di dalam jalan salib begitu ya. Nah, tapi jalan salib yang sesungguhnya sudah diterima oleh Maria adalah ketika dia memberi dirinya ya, mengandung daripada Roh Kudus, dan disitulah dia mengalami yang namanya penyucian atau teosis itu. Nah, sehingga di sini Maria memiliki satu status yang baru ya, dia bisa dipakai Allah untuk menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menghadirkan Kristus di tengah dunia ini. Oke. Nah, dan inkarnasi punya satu pemaknaan yang lebih luas lagi menurut Kiril ya di sini ya. Dikatakan bahwa Kiril mengajarkan bahwa inkarnasi merupakan penyembuhan terhadap dosa asal, dan bahwa Sang Firman mengambil dan menyembuhkan dosa asal tanpa sama sekali mengambil dosa asal itu kepada dirinya. Ya, juga di sini diuraikan suatu ajaran kebersalahan yang dijangkiti bukan kesalahan pribadi bayi itu sendiri, melainkan kesalahan pribadi Adam yang dijangkitkan melalui persetubuhan kepada semua keturunannya. Nah, jadi mengapa kita tahu bahwa kadangkala gitu ya, ada yang namanya baptisan yang bisa menyembuhkan, begitu ya? Karena ada satu pemaknaan yang luas di dalam konsep inkarnasi ini gitu. Bagaimana kuasa dosa itu dihancurkan atau kuasa dosa itu dipatahkan ya. Di dalam apa? Di dalam proses kelahiran baru ini atau yang kita sebut dengan inkarnasi. Nah, jadi dosa asal itu dihilangkan begitu ya. Dosa asal itu dihapuskan. Nah, makanya teman-teman kalau kita pahami bahwa baptisan atau kita sebut di dalam inkarnasi itu punya pengaruh yang besar sekali. Makanya ada juga orang akhirnya seolah-olah mengatakan bahwa baptisan itu yang utama. Ya, salah satu tanda orang menjadi orang percaya apa? Baptisan. Nah, tapi kadang sulit ya. Karena baptisan ini di satu sisi punya esensi misterinya di dalamnya, tapi juga ada sebuah kesalahpahaman akhirnya meninggikan sakramen ya, baptisan ini sampai ke dalam satu titik yang mengatakan bahwa orang kalau sudah dibaptis ya udah selamat. Padahal ada sakramen lain kan, ada proses penyucian kan di dalam deifikasi juga kita paham. Nah, artinya kita nggak bisa langsung menilai bahwa ya seseorang yang sudah dibaptis pasti dia sudah lahir baru.
kita perlu menguji lebih jauh hatinya ya. Maksudnya bisa saja itu hanya sebuah simbolis saja gitu ya. Sekali lagi proses iman itu misteri gitu ya, seperti yang tadi disampaikan tadi ya. Mana yang lebih dulu? Percaya dulu atau dibaptis dulu? Atau dibaptis dulu baru percaya? Nah, kadang kita nggak pernah tahu cara kerjanya. Ada orang yang mungkin dibaptis dulu, baru kemudian percaya, ya kan? Ada orang yang mungkin percaya dulu, baru kemudian dia memberi diri dibaptis. Kedua-duanya bisa, gitu ya. Nah, dan kedua-duanya butuh penjelasan lebih, gitu ya. Kita nggak bisa bilang pokoknya harus dibaptis, gitu. Karena ada orang yang juga dalam hidupnya kita tahu mungkin tidak pernah sempat atau mungkin tidak dibaptis bahkan, gitu ya. Makanya dimensi keselamatan ini sebenarnya cukup luas, begitu ya. Luas dalam arti ini sebuah misteri yang kadangkala tidak hanya bisa diklaim oleh kekristenan saja sebenarnya. Memang kekristenan cukup jelas di dalam menjabarkan tentang keselamatan yang Yesus nyatakan ya di dalam satu pribadi wahyu khusus ini. Nah, tapi sebenarnya wahyu khusus ini juga kita bisa pahami bahwa ada kondisi-kondisi di mana keselamatan itu kita tidak bisa jelaskan secara rinci. Karena itu bersifat misteri. Yang mana itu ada di dalam hati manusia sendiri-sendiri. Ya. Jadi ya menarik ya, ada sisi misterinya. Nah, ketika teman-teman baca khususnya dalam tulisan-tulisan Timur ini, teman-teman akan semakin kagum ya, semakin kaya melihat bagaimana bapak-bapak gereja ini punya satu kekayaan yang mendalam tentang refleksinya di dalam kekristenan begitu, di dalam inkarnasi dan deifikasi ini. Oke, kita lanjutkan lagi nih di sini ya, bicara tentang kejatuhan Adam ya. Ini mungkin sudah dibahas juga. Nah, sekiranya Adam tidak pernah jatuh, teosis tetap tidak bisa dicapai kecuali melalui inkarnasi ya, Sang Firman. Satu-satunya cara adalah penyatuan kodrat ilahi dengan kodrat manusiawi dan manusia berbagian akan ini dalam Sang Firman yang berinkarnasi. Nah, jadi perhatikan ya, tadi seperti yang saya katakan, teosis tidak akan bisa terjadi kalau inkarnasi belum muncul di dalam manusia itu sendiri. Gitu. Ya, bahkan dikatakan begini, jadi teosis tidak bisa dicapai dengan berdoa, berpuasa, bersedekah, berbuat baik gitu ya. Nah, semua ini mempersiapkan manusia untuk bersinergi dengan teosis. Jadi bukan ini yang membawa seseorang bisa menyatu dengan teosis. Tapi semua ini hanya mempersiapkan manusia itu untuk mencapai yang namanya keadaan teosis. Nah, jadi inkarnasi itu adalah sebuah keharusan ya. Gitu. Nah, dengan berinkarnasi Sang Firman memulihkan kodrat manusiawi yang rusak, yaitu apa? Melenyapkan dosa asal. Ya, ini ya. Oke, selebihnya ini sudah tentang Santo Maximus yang sudah dijelaskan oleh Pak Hendy. Oke, ada pertanyaan untuk tambahan-tambahan dari beberapa tokoh lainnya selain Santo Maximus? Cukup jelas? Ya, jadi secara implikasi praktis kita melihat baptisan itu punya satu pemaknaan yang lebih luas ya. Tidak hanya bicara soal ya sudah kamu diselamatkan, tidak. Nah, tapi di sini ada pembicaraan mengenai bagaimana inkarnasi Kristus itu hadir di dalam manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Nah, makanya kadang simbol orang baptis gimana? Dia dicelupkan ya. Dicelupkan itu dalam artian ditenggelamkan gitu. Supaya apa? Ketika dia bangkit dari air, di situ dia dibangkitkan di dalam tubuhnya yang baru. Ya, jadi itu pemaknaan baptisan yang saya pahami gitu ya. Dan terus bagaimana dengan baptisan yang dipercik dan sebagainya? Kadang-kala ini kan jadi persoalan ya. Pernah juga ada yang bertanya, apakah baptisan itu harus baptis selam? Bagaimana dengan baptisan yang bukan di selam, baptis yang dipercik atau mungkin baptis yang di apapun lah begitu ya. Saya rasa sekali lagi itu hanya metode, ya itu hanya sifatnya lebih kepada simbolis. Nah, tapi kita sebagai orang yang belajar, kita punya satu pemahaman yang lebih luas tentang baptisan. Bagaimana inkarnasi Kristus itu turun ke dalam diri manusia yang lama, mengubahkan manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Saya pikir tambahannya sedikit dari saya itu ya tentang inkarnasi ya. Saya kembalikan ke Pak Hendy kalau ada tambahan lagi. Ya, jadi Pak Alfa udah tambahin beberapa poin dari buku ini ya tentang inkarnasi. Apa yang kalian catat misalnya? Misalnya Christoph.
Apa? Yang kamu dapat apa? Tadi Mas Nus bilang inkarnasi dan deifikasi itu hubungannya saling timbal balik. Apa artinya itu? Iya. Dan kedua kodrat itu memiliki satu pribadi yang disebut hipostasis. Yang itu setelah mengalami inkarnasi, itu saya tidak cukup. Oleh sebab itu terjadilah yang namanya penerusan, kematian dan kebangkitan. Sehingga pada akhirnya manusia itu dapat mengalami yang namanya deifikasi atau pengilahian. Ya, jadi deifikasi tidak akan terjadi tanpa inkarnasi, itu ya. Tapi deifikasi itu adalah proses inkarnasi yang terus menerus. Oke, itu dari Maximus. Ya. Atau deifikasi itu artinya inkarnasi yang diperluas untuk semua manusia. Ya. Deifikasi itu apa? Inkarnasi yang terus diperluas untuk semua umat manusia. Nah, tadi Pak Alwa udah jelasin ya bahwa inkarnasi harus dialami oleh orang-orang yang sudah dibaptis, ya, gitu. Nah, lalu dalam dibaptis itu artinya kita sudah masuk di dalam satu kondisi yang siap untuk didewasakan. Jadi bukan hanya status, tetapi juga being, ya, bukan hanya state aja, tapi being kita, manusia kita didewasakan. Nah, oleh sebab itu deifikasi di sini meliputi being kita, yaitu jiwa dan tubuh. Nah, contohnya itu adalah transfigurasi Kristus. Nah, transfigurasi Kristus, misalnya kita baca di ini halaman, nanti kalian bisa baca di ini ya. Transfigurasi Kristus mengilustrasikan bagaimana pengilahian itu, meskipun tidak sepenuhnya diwujudkan dalam kehidupan ini, memberikan gambaran tentang transformasi penuh orang percaya akan terjadi di zaman yang akan datang. Sehingga deifikasi itu juga berbicara tentang manusia masa depan kita seperti apa. Kita nanti ke depan setelah kita mati dan bangkit akan jadi seperti apa, itu adalah deifikasi. Sehingga di sini deifikasi itu juga berbicara tentang sesuatu yang eskatologis. Ya, yang eskatologis itu artinya bersifat akan datang. Ya. Nah, nanti kalian bisa baca di sini. Pertama memang tadi deifikasi kita berpartisipasi, tidak bisa terjadi tanpa inkarnasi, tapi itu semua terjadi melalui yang namanya partisipasi kita di dalam Allah,
melalui Roh Kudus. Sama seperti Kristus hanya bisa dilahirkan oleh seorang perempuan. Sama seperti kita hanya bisa diselamatkan oleh Roh Kudus. Ya, jadi kamu lihat, Allah berinkarnasi, manusia berperan. Tanpa Maria tidak ada inkarnasi. Tidak ada inkarnasi, tidak ada keselamatan. Gitu. Jadi tanpa ada manusia, maksudnya dalam hal ini mewakili kita Maria, maka tidak ada inkarnasi, tidak terjadi. Nah, sama seperti keselamatan kita, ya, tanpa usaha dari kita, maka tidak ada keselamatan. Tapi hanya usaha kita saja tidak bisa. Ya, jadi inkarnasi itu adalah sinergi antara Allah dan manusia, begitu juga keselamatan kita sinergi antara kehendak kita dengan kehendak Allah. Ya, nah ini tadi tentang baptisan sudah. Lalu Logos membawa kita naik kepada Bapa, mungkin tadi berbagi dalam kodrat. Nah ini yang saya sebut tadi, aspek pneumatologis. Aspek pneumatologis itu adalah aspek di mana Roh Kudus berperan. Jadi kalau inkarnasi, Roh Kudus dan Maria. Dan kita, Roh Kudus dengan kita sendiri berperan. Ya. Oke, nah ini poin-poinnya. Jadi tadi yang pertama partisipasi, inkarnasi, sekarang pneumatologis artinya peranan Roh Kudus dan peranan kita saling bersinergi.